Menyapa dulu yang di atas. Assalamualaikum. Senyum aja. Ada ibu-ibu berselendang dan temen-temennya gitu, rame nih buat anak-anak IndiHome. Coba dilihat. Dari mana? Minang? Hah? Dari Jakarta, Pak. Iya, orang Minang tapi. Kaget loh aku pakai masker lengkap tapi bapaknya tahu kalau aku dari Minang. Hai gengs, kita ke mana? Tanjung Pinang, menuju ke kapal. Boarding dulu kita. Boarding untuk naik kapal feri. Karena aku dari Batam, jadi ke Tanjung Pinangnya naik feri. Go 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 go. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan on notification bells to get new video. Yuhu, naik feri dari Batam ke Tanjung Pinang itu sekitar 1,5 jam lebih kalau nggak salah. Soalnya aku tidur aja, jadi nggak tahu jam. Hahaha. Harga tiketnya cuma Rp57.500. Ferinya nyaman, lumayan buat tidur. Sampai di terminal feri Sri Bintanpura. Untuk ke Pulau Penyengat pindah dermaga. Letak dermaganya di sebelahnya gitu sebetulnya, tapi harus lewat luarnya gitu terus baru masuk lagi. Lanjut naik pongpong. Mode transportasi ini yang dipakai untuk nyebrang ke Penyengat atau sebaliknya. Sekali jalan harganya Rp7.000 aja. Seru banget kan? Welcome to Pulau Penyengat. Yeay, sampai juga akhirnya. Terasa betul nuansa Melayunya. Baru keluar dermaga udah terdengar dendang Melayu. Konon, Pulau Penyengat adalah mas kawin yang diberikan oleh Sultan Mahmud Syah kepada sang istri Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Wah, keren ya. Mitosnya, pulau ini adalah tempat memanjatkan permintaan jodoh. Katanya, siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh di masjid ini menyebutkan nama orang yang disukai, maka akan berjodoh. Dan sebaliknya, siapa yang datang ke pulau ini dengan pasangannya, maka akan berpisah. Ngeri ya. Mari kita keliling pulau naik bentor alias becak motor. Tarifnya Rp30.000 per jam. Kemana kita dulu, Pak? Kita pergi ke kompleks makamnya Raja Hamidah. Itu dulu nggak rumah adat? Nanti tutup. Rumah adat. Tutup Pak? Tapi sama aja. Sama deh. Pas time jam 5-nya tuh ditutup semua. Oh. Jam 5 lewat kan? Oh. Yaudah yang dekatinya aja dulu lah. Apa tuh? Betul. Ada memang video-video romantis. Logatnya kayak Upin Ipin ya. Let's go menuju makam Raja Hamidah. Pemberhentian pertama di komplek pemakaman ini. Raja Hamidah atau Engku Putri dimakamkan di sini. Ada makam raja-raja yang lain juga, dan juga ada makam Raja Ali Haji, pengarang Gurindam 12 itu loh. Karena aku datang sudah sore, jam 5, jadi kompleks makamnya udah dikunci. Nah, ini dia makam Raja Ali Haji, kelihatan aja dari luar. Dan ada makam Raja Hamidah di dalam sana, nggak kelihatan. Lanjut naik bentor menuju ke rumah adat. Di perjalanan, angkel bentornya menerangkan banyak kisah sejarah. Selendang-selendang kuning yang melilit bermakna beliau pemilik makam adalah orang yang terpandang atau masih memiliki garis kebangsawanan. Sekarang kita ada di rumah adat. Yuk ikutin terus videonya.
Uniknya, di bawah rumah adat ini ada sebuah sumur yang menjadi asal muasal nama Pulau Penyengat. Angkel penjaganya bercerita, pada masa itu pelaut-pelaut yang singgah tidak tahu nama pulau ini. Mereka mampir untuk mencari air minum. Saat mereka ambil air di sumur ini, mereka disengat tawon atau lebah. Itulah mengapa dinamakan penyengat. Dan air di sini tawar, tidak asin, meskipun ada di bibir pantai. Uncle ini bilang saat minum airnya bacakan Fatihah, sholawat, dan panjatkan doa Bismillah. Hehehe. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas airnya seger karena tidak terkena sinar matahari. Lepas dahaga aku. Next, kita ke atas yuk, ke Balai Adat Melayu Indera Perkasa. Di sisi-sisi rumah adat terpampang lengkap sejarah-sejarah dan Gurindam 12, puisi tentang kehidupan yang penuh dengan nasihat. Setelah dari rumah adat kita bisa menikmati view yang cantik. Kita ke Semenanjung sana yuk. Kita lanjutkan perjalanan kita. Ini makam Raja Ja'far. Oh, makam Raja Abangnya Ja'far. Raja Hamidah Engku Putri. Silakan masuk. Duduk dulu ya. Duduk dulu, masuk dulu. Saya pakai senang. Boleh Pak, masuk. Assalamualaikum. Salah. Dari mana? Minang? Hah? Dari Jakarta Pak. Iya, orang Minang tapi. Kaget loh aku pakai masker lengkap tapi bapaknya tahu kalau aku dari Minang. Itu Raja Ja'far, kakak dari Komida. Oh, Nah, itu jadi anaknya. Kalau di dalam keluarga-keluarga semua. oh. Dulu di Musala jadi pemakaman raja. Next, kita ke makam Raja Haji Fisabilillah. Ini nggak ada yang jaga ya Pak? Kalau yang ini nggak ada yang jaga? Uncle nih bilang, walaupun tak ada orang yang jaga, tapi makam ini sangat dijaga oleh yang tak kasat mata. Dia sudah puluhan tahun bawa tamu, macam-macam kejadian di sini. Ada yang tidak bisa masuk ke makam ini, mungkin karena niat di hatinya tidak ada yang tahu. Dan ada juga yang tiba-tiba hilang kesadaran. That's why si uncle pas di sini betul-betul merhatiin kami, karena hari juga sudah mau maghrib, jadi takut kami kenapa-kenapa. Assalamualaikum. Yang aku lingkarin tadi itu kayak ada yang lagi ngaling-ngalingin aku untuk nggak ke sana. Tapi ada juga yang ngebolehin. Kalau udah begitu, sebagaimana normalnya hanya bisa ucapkan salam aja. Di sini tuh terasa kuat banget penjagaannya. Betul-betul terasa dijaga banget lokasi ini. Dan lihat deh, ada pohon gede banget di sisi depan lokasi makam. Next, kita ke situs Istana Kantor. Pada masanya ini adalah kantor pemerintahan. Jadi dulu ini adalah kantor pemerintahannya aja udah 2 lantai ya. Wow, Masya Allah ramenya. Makin dideketin, makin keluar semua rasa disambut aku. Menyapa dulu yang di atas. Assalamualaikum. Senyum aja. Pada keluar semua mantau gitu, pada kepo sama aku. Udah nggak mau lama-lama, nanti pada ngikut lagi. Kita lanjut ke tempat yang lain. Terakhir ke makam Raja Abdurrahman. Posisinya agak ke atas bukit di dekat jalan menuju benteng. Bangunan makam ini, entahlah mengapa saat di depan makam raja ini, aku yang tadinya berdiri, auto menekuk dengkul duduk bersimpuh. Mungkin karena bangunan makamnya membuat kita nggak bisa berdiri di sini. Kayaknya sih gitu sih. Padahal mah ada yang nyuruh duduk.
Ini udah menjelang maghrib, tapi karena kita mau kasih lihat untuk benteng pertahanan pada masa raja kerajaan, so kita bela-belain dong naik tangga maghrib, mau menjelang maghrib. Sebelum maghrib, come on, karena ini lokasinya, lihat deh. Assalamualaikum. Dengeran kan napas aku? Aku ngos-ngosan naik tangga. Bukan naik tangga, ini jalannya tuh mendaki. Dan karena buru-buru, ini tuh naik tangga, naik ke bukit gitu. Namanya juga benteng pertahanan. Akhirnya nyampe juga di benteng pertahanan. Namanya benteng Bukit Kursi. Masya Allah, gerah banget. Nyampe kan? Wah. Lanjut. Oh. Mesiu di mana ya? Nah, ini dia bentengnya dulu tuh. Tuh, jalan. Oh, Mesiu di situ. Ini boleh lewat ini. Kondisi bolong. Bisa. Bisa lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Bolong. Hati-hati Bu Rina, lewat pinggir deket kayunya. Nah, tuh lihat udah kelihatan. Itu tadinya adalah benteng pertahanan. Nah, di beberapa pojok sisi itu ada tuh, ada apa namanya? Meriam. Di sini juga ada meriam gitu. Yang dia langsung view-nya ke arah laut. Ayo kita lihat. Assalamualaikum. Nah, meriamnya ini ada di beberapa titik. Jadi ada di sini, tadi juga di titik yang tadi aku kasih lihat pertama di awal. Terus di sebelah sana juga ada tuh. Tuh aku zoom ya. Tuh. Kelihatan kan? Jadi memang ini adalah benteng pertahanan pada masa kerajaan. View-nya itu langsung ke arah laut nih, yang mau macem-macem sama kerajaan dulu kan. Langsung dibombardir. Terakhir ke tempat pemandian putri. Ini banyak sumur-sumur lama untuk kita gunakan. Kalau kepercayaan. Capek turun naik. Apa-apa obat itu. Ini mandi dia di sini. Iya. Jauh banget istananya di sana, mandi di sini. Di sini jalan istana. Pulau Penyengat menjadi saksi kejayaan kerajaan Melayu di masanya, menjadi saksi perjuangan para raja dan rakyat Melayu. Pulau ini sangat bertuah. Katanya, siapa yang datang ke sini akan mendapatkan kejayaan alias kesuksesan. Dan pulau ini akan memanggil untuk datang lagi ke sini. See you on the next video. Bye bye.